Puji Tuhan, Shalom, selamat malam, selamat kita jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini dalam acara Saat Teduh Penyuluh bersama saya Siana Aseng ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan baik dan teramat baik bagi kami, dan lewat kesempatan ini Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu malam hari ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam hidup kami, dan kami pakai untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, agar supaya hidup kami terarah tertuju hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merenungkan firman-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, firman Tuhan malam hari ini saya beri tema takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku di sini mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah iman yang terus bertambah. Iman yang terus bertambah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab itu, untuk bertambahnya iman, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, biarlah hidup kita tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kita memprioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Sebab di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau ingin diberkati Tuhan, kita harus prioritaskan Tuhan. Kalau ingin diberkati Tuhan, kita harus utamakan Tuhan. Dan kita harus menaruh harap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Dia adalah penolong kita yang setia dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi persoalan hidup. Kita tidak kuat tanpa Tuhan. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 11 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita mampu melewati segala masalah. Melewati segala persoalan hidup kita. Dan kalau kita bersama Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Sehingga kita bisa berkata, dengan iman saya hadapi segalanya. Dan di dalamnya kita juga bisa berkata, takkan kekurangan aku. Sebab ada Yesus yang menyertai. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapinya. Tuhan Yesus dialah Allah kita. Tuhan Yesus dialah satu-satunya penolong kita yang setia. Itu sebabnya taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Taruhlah hidup kita sepenuhnya untuk berharap dan bersandar kepada Dia. Dan yang kedua, pengertian yang kedua adalah selalu merasa puas dengan Tuhan. Saudara, kalau kita merasa puas dengan Tuhan, di sana ada ucapan syukur. Kalau kita merasa puas dengan Tuhan, hati kita senang, hati kita gembira. Dan di sana kita bersorak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Karena apa saudara? Karena Yesuslah penolong kita. Dia adalah gembala satu-satunya penolong. Gembala yang sangat baik. Gembala yang memelihara kita. Gembala yang melindungi kita. Gembala yang memperhatikan kita. Sehingga kita berkata, takkan kekurangan aku. Karena di dalam Yesus kita memperoleh kekuatan yang baru. Dan apa yang kita butuhkan,
Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita. Asalkan saudara, dalam hidup kita merasa puas bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita melakukan perkara yang ajaib. Bersama Yesus kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak ada tantangan, bukan berarti kita enjoy aja, tetapi saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, di situ ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam menghadapi kesulitan sekalipun. Tuhan pemelihara kita, Tuhan yang melindungi kita, dan Tuhan yang memberikan pertolongan yang pasti. Dan saudara, dalam hidup kita terus mengasihi Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan, karena Tuhan itulah gembala kita yang baik. Di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11, akulah gembala yang baik, itulah pernyataan Tuhan. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik. Menyerahkan, memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Domba-dombanya Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dengan kasihnya yang sangat luar biasa. Dia berkorban untuk kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Hal yang sepele Tuhan pasti berikan. Asalkan kita berserah kepada Tuhan. Asalkan kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Bagi kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Asalkan kita berserah sungguh kepada Dia yang memelihara dan yang melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan selalu baik, teramat baik bagi kami. Engkaulah pemelihara kami, Engkaulah yang melindungi kami siang dan malam. Engkau sungguh memperhatikan kami, Engkau sangat peduli di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami hanya berkata, Tuhan, Engkaulah pelindung kami, dan hanya berseru kepada Tuhan, Tuhanlah Engkau penolong kami yang setia, dan Engkaulah yang memberikan kami jaminan yang pasti. Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Itu sebabnya Tuhan, hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkatilah kami malam hari ini, firman-Mu termeterai dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.